Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Safira Tasya Surja dengan NIM 25 dan Raihana dengan NIM 22, Pendidikan Kimia kelas A. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi keterampilan dasar mengajar 2, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Pokok bahasan yang akan kami jelaskan adalah yang pertama, pengertian diskusi kelompok kecil. Yang kedua, komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip penggunaan. Yang pertama, pengertian diskusi kelompok kecil. Diskusi adalah perundingan untuk bertukar pikiran membahas tentang suatu masalah. Biasanya komunikasi antara kelompok tersebut berupa salah satu ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat yang bertujuan untuk mencari kesepakatan pendapat. Syarat-syarat memenuhi diskusi kelompok yaitu yang pertama, melibatkan anggota berkisar 3-9 orang. Besarnya anggota kelompok ini didasarkan pada pemahaman, kematangan, keterampilan, dan latar belakang pengetahuan siswa. Yang kedua, berlangsung dalam situasi tatap muka yang informal. Artinya, semua anggota kelompok berkesempatan saling melihat, mendengar, serta berkomunikasi secara bebas dan langsung. Interaksi tatap muka dengan mengemukakan media bahasa. Yang ketiga, mempunyai tujuan, mengikat terjadinya kerjasama untuk mencapainya. Tujuan atau sasaran yang akan dicapai melalui kerjasama antar anggota untuk mendapatkan kesepakatan bersama mengenai topik yang dibahas. Berlangsung teratur dan sistematis menuju kepada tercapainya tujuan kelompok. Berlangsung dalam suasana bebas, teratur, dan sistematis dengan aturan yang telah disepakati bersama. Yang kedua, komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Ada 6 komponen keterampilan yang perlu dikuasai oleh guru, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian pada pokok permasalahan dan menghindari dari kegiatan atau pembicaraan yang menyimpang, sehingga semua pembicaraan harus terfokus pada permasalahan yang sedang dibahas. Cara memusatkan perhatian adalah merumuskan tujuan pada awal diskusi, yaitu rumusan atau tujuan atau kompetensi secara jelas dan terukur yang harus dicapai oleh siswa dari kegiatan diskusi yang akan dilakukan. Menyatakan masalah-masalah khusus, menetapkan topik atau permasalahan, diusahakan harus menarik minat, menantang, dan memperhatikan tingkat pengalaman siswa. Menandai perubahan yang tidak relevan, mengidentifikasi arah pembicaraan yang tidak relevan, menyimpang dari arah diskusi, dan membuat rangkuman. Hasil pembicaraan yang inti segera dirangkum sehingga pada akhir diskusi akan dapat menyimpulkannya secara lengkap dan akurat. Dengan cara mengakui gagasan siswa, diadakan modifikasi gagasan siswa sebagai modal untuk mencapai kesimpulan, membandingkan gagasan siswa, dan merangkum hal-hal yang telah dibahas. Yang kedua, memperjelas masalah dan uraian pendapat. Upaya guru atau pimpinan diskusi memberikan penjelasan yang diperlukan, maka setiap peserta diskusi akan memiliki persepsi yang sama terhadap ide yang disampaikan oleh anggota kelompok diskusi. Cara memperjelas pendapat adalah menguraikan atau merangkum gagasan. Menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas menjadi jelas dipahami. Komentar siswa. Mengajukan pertanyaan untuk meminta komentar siswa untuk lebih memperjelas dan memberi informasi tambahan. Berkenaan dengan pendapat atau ide,
yang disampaikan seperti melalui ilustrasi dan contoh. Yang ketiga, menganalisis pandangan. Melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap peserta diskusi. Analisis terutama ditujukan untuk meminta klarifikasi atau alasan yang dijadikan dasar pemikiran terhadap pendapat dari masing-masing anggota kelompok diskusi. Cara mengatasi masalah ini adalah menganalisis pandangan siswa. Menganalisis pendapat siswa, apakah pendapat atau gagasan tersebut dilandasi oleh argumentasi yang kuat. Guru juga dapat menengahi dengan cara kembali memperjelas hal-hal yang sudah disepakati sebelum diskusi dan memperjelas atau menguraikan inti gagasan siswa. Menguraikan gagasan siswa dengan memberi alasan dan tambahan informasi atau contoh-contoh yang tepat, sehingga semua anggota kelompok memperoleh pengertian yang sama terhadap konsep yang sedang dibicarakan. Kemudian ada komponen keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, yang pertama adalah meningkatkan urunan. Cara yang ditempuh guru dalam menyempurnakan urunan siswa adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kunci yang mampu menantang siswa untuk berpikir, memberikan contoh-contoh pada saat yang tepat, mengajukan pertanyaan yang mengandung banyak pendapat, memberi waktu berpikir, dan memberikan dukungan terhadap uraian siswa. Maksudnya, sebagai tenaga pengajar atau pendidik, kita dapat meningkatkan keaktifan siswa dengan cara memberikan pertanyaan yang bisa mengundang banyak pendapat, supaya siswa itu bisa meningkatkan pola pikirnya dan mengembangkan opini-opininya. Yang kedua, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Cara yang dapat ditempuh guru untuk menyebarkan kesempatan berpartisipasi adalah memancing urunan siswa yang enggan berpartisipasi dengan memberi pertanyaan secara halus, memberi giliran lebih dulu pada siswa yang kurang aktif, mencegah terjadinya pada siswa tertentu, mendorong interaksi antar siswa dengan mengomentari pendapat, meminta persetujuan siswa melanjutkan diskusi yang bertitik tolak dari salah satu pendapat. Jadi, di sini menurut saya itu mungkin maksudnya biasanya kalau diskusi sedang berlangsung itu hanya terjadi atau aktif pada beberapa siswa tertentu saja yang bisa tahu pandai berbicara. Sedangkan siswa yang kurang aktif, mungkin mereka juga ingin menyampaikan pendapat mereka namun bingung bagaimana caranya, atau mungkin minder karena teman-teman yang lain itu lebih unggul dan lebih pandai daripada mereka. Nah, kita sebagai tenaga pengajar harusnya memberikan perhatian lebih terhadap siswa-siswa yang kurang aktif seperti tadi itu. Yang ketiga, menutup diskusi. Guru dapat melakukan beberapa hal, yaitu membuat rangkuman, mengemukakan tindak lanjut, dan menilai proses dan hasil diskusi. Kemudian yang selanjutnya ada prinsip-prinsip penggunaan. Prinsip penggunaan diskusi, baik sebelum maupun sesudah berlangsungnya diskusi, yaitu diskusi dilaksanakan dalam semua pengajaran bidang studi. Jadi, dalam semua pengajaran bidang studi itu kita perlu diskusi. Yang kedua, topik atau masalah memerlukan informasi dan pendapat. Ya, ini sudah jelas. Jadi, sebelum kita memulai diskusi, kita harus mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan topik tersebut agar dapat dikembangkan menjadi bahan diskusi. Yang ketiga, topik atau masalah yang sesuai dengan tujuan. Yang keempat, berlangsung dalam iklim terbuka. Di sini iklim terbuka mungkin tuh maksudnya bukan dalam cuaca yang harus di luar gitu ya, harus outside. Itu iklim terbuka maksudnya sebuah proses diskusi itu terbuka kepada siapa saja, semuanya boleh ikut ke dalamnya. Kemudian perencanaan dan persiapan sebelum diskusi. Manfaat diskusi, lalu ada kelemahan diskusi dan hal-hal yang harus dihindari. Kelemahan diskusi dan hal-hal yang harus dihindari itu ada beberapa macam ya, seperti yang tadi disebutkan sebelumnya, di slide sebelumnya itu siswa-siswa yang aktif dan
siswa yang kurang aktif. Kemudian diskusi itu pasti mengumpulkan berbagai macam opini. Nah, dengan banyaknya opini, bisa-bisa topik utama dari diskusi tersebut itu menjadi kabur karena opini-opini tersebut terlalu luas. Maksudnya, opini tersebut itu terlalu melenceng kemana-mana, jadi topik utamanya bisa kabur. Seperti itu. Kalau untuk manfaat diskusi, pasti kita semua sudah tahu ya, manfaat diskusi itu bisa membuat kita lebih terbuka terhadap keadaan atau situasi. Kemudian kita dapat mengembangkan ide-ide atau opini dalam pikiran kita, kemudian menuangkannya ke dalam kata-kata. Kemudian melatih berbicara atau public speaking. Ya, mungkin sekian, seperti itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, anak-anak, setelah presentasi yang dilakukan teman-teman kalian, Bapak akan membuka forum diskusi. Silahkan ajukan pertanyaan. Kok pada diem ini? Hei, kamu. Iya, kamu. Sekarang Bapak minta jelaskan tadi apa yang didapat oleh teman-teman kamu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Rizky Nur Cahyo. Jadi setelah melihat dari presentasi teman-teman, saya ingin bertanya, menurut kesimpulan saudara-saudari nih, bumi itu gepeng atau bulat? Ya Pak, terima kasih, itu saja Pak. Bagus, pertanyaan yang bagus. Sekarang Bapak minta satu orang untuk menjawab. Oke, silahkan ajukan, angkat tangannya. Masih gue liatin ya lu. Kayaknya dia mau nanya deh. Aku harus mancing dia buat nanya ini. Jadi, menurut teman kamu tadi, bumi itu bulat apa gepeng? Coba kamu jawab menurut bahasamu sendiri. Jadi Pak, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Rizky Nur Cahyo tadi. Perkenalkan, nama saya Ayu Dwi Yulianti. Jadi menurut saya bumi itu bulat atau gepeng itu kayaknya bumi itu silinder Pak. Ya, soalnya saya suka banget sama silinder Pak. Bagus, jawaban yang sangat bagus dari Ananda Ayu Dwi Yulianti. Oke. Apakah teman-teman atau anak-anak sekalian ada yang ingin menambahkan? Baik, sepertinya sudah di sini saja ya anak-anak. Saya akan mengakhiri perkuliahan hari ini. Tapi sebelum itu tolong kerjakan di kertas selembar. Aduh, Bapak jadi grogi. Di kertas selembar rangkuman. Kumpul 5 menit lagi. Bagus, semuanya sudah dikumpulkan ya. Oke. Sekarang kalian boleh pulang.